Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran dan hadis, yaitu materi pembelajaran dalam pelajaran Al-Quran hadis kelas 7 bab pertama. Itulah yang akan kita bahas, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mengawali pembahasan kita dalam bab Al-Quran dan hadis, kita awali dengan sebuah pertanyaan: kenapa manusia itu harus memiliki pedoman kehidupan? Setiap manusia pasti membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah. Ibarat seseorang ketika dia mau ke suatu tempat, kalian bisa bayangkan ketika orang mau datang ke suatu tempat dan dia tidak tahu tempat tersebut, ketika dia tidak membawa petunjuk dan dia tidak membawa pegangan apa-apa, maka dia tidak akan nyampe ke tempat tersebut. Minimal ketika dia ingin sampai ke tempat itu, dia harus membawa petunjuk. Misalkan dia membawa catatan alamat, ataupun ketika dia sudah memiliki alamat dan dia tidak tahu jalan untuk menuju tempat yang dia tuju tersebut, maka kalau zaman canggih sekarang, bisa menggunakan Google Map sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan tersebut. Maka itulah yang namanya pedoman kehidupan. Sama halnya dengan pedoman kehidupan, ketika dia ingin mencapai tujuan dari kehidupannya, maka harus ada pedoman, petunjuk agar kehidupannya itu terarah kepada tujuan apa yang akan dia capai. Maka itulah pentingnya yang namanya pedoman kehidupan, yang namanya pedoman hidup. Maka bagi kita wajib hukumnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjadi pedoman kehidupan kita, karena itulah yang menunjukkan tujuan daripada kehidupan kita sebagai umat manusia. Ketika kita sudah paham mengapa kita memerlukan pedoman kehidupan, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan kita, agar hidup kita terarah, agar hidup kita mencapai tujuan kehidupan yang sebenarnya. Tapi banyak orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu, ataupun Al-Quran dan hadis itu, tidak dijadikan pedoman kehidupan. Ada sebabnya. Di antaranya yaitu tidak tahu ataupun tidak mengerti tentang apa itu Al-Quran dan hadis. Maka kesempatan ini kita bahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis, agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, menjadikan hadis sebagai pedoman kehidupan kita, menguatkan kembali bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman kehidupan kita. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa yaitu diambil dari kata qoro'aya qoro'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Nah, ketika orang mampu ataupun ketika orang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya, maka kehidupannya itu akan beruntung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang menjadikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, sebagai pedoman kehidupannya, maka mereka itulah orang yang akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mencapai ketujuan dari kehidupannya. Jangankan orang yang menjadikan pedoman, membacanya saja, membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Dan sekarang, apa itu hadis? Kita akan bahas pengertian tentang hadis. Hadis berasal dari kata hadatsa yang artinya baru,
peristiwa, muda, perkataan, atau cerita. Itulah pengertian hadis menurut bahasa. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, atau penetapan, persetujuan, atau dikenal juga dengan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang namanya hadis. Ketika ada perbuatan Nabi, ketika ada ucapan Nabi, ataupun penetapan persetujuan terhadap perbuatan dari sahabat yang kemudian Nabi menyetujuinya atau menetapkannya ataupun mentakrirkannya, mensetujuinya perbuatan tersebut, maka itulah hadis. Maka hadis terbagi kepada 3 macam. Boleh dilihat tulisannya. Yang pertama, hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Yaitu hadis yang berupa ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada ucapan Nabi, itu disebut dengan hadis qauli. Yang kedua, yaitu hadis fi'li, yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi. Ketika Nabi melakukan sesuatu, melakukan perbuatan sesuatu, maka itulah yang namanya hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri itu adalah hadis persetujuan Nabi, bukan perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi, tapi Nabi menyetujui hal tersebut, maka itulah yang namanya hadis takriri. Sekarang kita bahas tentang keistimewaan Al-Quran. Ini agar kita semakin meyakinkan bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman kehidupan kita. Apa keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan ataupun dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu merupakan penyempurna ataupun ringkasan daripada kitab-kitab terdahulu yang telah Allah turunkan kepada para rasul, para nabi. Di antaranya ada kitab Taurat, ada kitab Injil ataupun kitab Jabur. Kemudian yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam ilahi yang dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu rahmatan lil alamin, tidak terbatas dengan waktu dan tidak terbatas dengan ruang, sampai nanti yaumul akhir Al-Quran dijadikan pedoman kehidupan. Itulah keutamaannya, istimewanya. Dan Al-Quran itu tidak ada yang kontradiktif dengan ilmu pengetahuan, tidak ada yang bertentangan. Itulah Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kenapa Al-Quran disebut dengan sumber ilmu pengetahuan? Karena semuanya ada dalam Al-Quran. Baik ilmu astronomi ataupun ilmu-ilmu lainnya itu ada di dalam Al-Quran. Maka wajar Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah juga diamalkan. Al-Quran walaupun dengan bahasa Arab, akan tetapi mudah dipahami oleh kita orang Indonesia, mudah dihafal oleh kita orang Indonesia, dan juga mudah diamalkan oleh kita orang Indonesia. Walaupun bukan bahasa Indonesia, akan tetapi menggunakan bahasa Arab, tapi mudah. Itulah keistimewaan Al-Quran. Lalu kita akan bahas tentang fungsi Al-Quran secara umum. Ini fungsi Al-Quran secara umumnya atau dilihat dari keumumannya. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam yang utama. Jadi ketika orang menghukumi sesuatu, ketika dia berpedoman kepada Al-Quran, maka harus Al-Quran sebagai pedoman ataupun sumber ajaran, sumber hukumnya. Ketika dia berpedoman kepada Al-Quran, maka Al-Quranlah yang menjadi pedoman tentang hukum yang akan dia hukumi itu. Kemudian yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Misalkan tentang keimanan, tentang hal-hal yang goib, maka kita konfirmasi kepada Al-Quran dan juga kita cari tahu tentang informasinya yaitu dari Al-Quran.
Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, maka kita wajib mengembalikan tentang hal-hal di luar akal kita yang tidak diketahui oleh akal kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Kalau kita selalu sholat minimal 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, maka Al-Quran merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada doa-doa kita di dalam sholat, yaitu petunjuk yang lurus berupa Al-Quran yang wajib kita ikuti. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Itulah fungsi-fungsi Al-Quran secara umumnya. Sedangkan fungsi hadis secara umum yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maka hadis itu berfungsi sebagai sumber yang kedua, sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada fungsinya. Kalau tadi secara umum bahwa hadis itu merupakan sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian ada juga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran mewajibkan sesuatu, ketika Al-Quran melarang sesuatu, maka ada dari hadis pun melarang dan mewajibkan terhadap hal tersebut. Maka itulah fungsi hadis sebagai pengukuh hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Ketika ayat Al-Qur'annya itu umum, misalkan aqimis sholah, mendirikan sholat, maka dalam hadis bagaimana kaifiat sholat, bagaimana praktek sholat, mana sholat yang wajib, mana sholat yang sunnah, itu dirinci dalam hadis. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Qur'an. Ketika tidak ada hukum dalam Al-Qur'an suatu perbuatan, suatu hal, maka dalam hadis akan dicantumkan hal tersebut sebagai hukum dalam Islam, ataupun sebagai hukum pedoman dalam kehidupan kita nantinya. Yang keempat, yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ketika ayat-ayat itu umum, membahasnya tentang umum secara umum, maka hadis berfungsi sebagai batasan bagi keumuman tersebut. Itulah pembahasan tentang ringkasan dari pelajaran Al-Quran dan hadis, bab Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mudah-mudahan video yang kami sajikan bermanfaat bagi kalian. Sebelum mengakhiri video ini, kita simak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Aisyah, al-mahiru bil Quran ma'as safarotil kiramil baroroh walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u bihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang membaca Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata, dengan susah payah dia membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan juga senantiasa mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.